Halo guys, balik lagi di Dulot Talks dengan gua Adi dan rekan gua Ismail. Kita bakal nyambungin nih apa yang kemarin kita bahas di episode tentang Indigo. Kita bakal ngebahas tentang inkubasi startup yang ada di Indonesia. Tahu nggak inkubasi yang ada di Indonesia? Beberapa gue tahu, mungkin beberapa aja. Mungkin dari lu nanti ada juga inkubasi buat startup kan? Yeps, inkubator. Apa dari lu ada apa aja? Ada, ya itu mungkin ini jawaban terakhir deh, yang ini aja dulu. Gue juga baca di salah satu media tentang startup. Ada tuh pertama Merah Putih Inkubator. Merah Putih. Coba. Indonesia banget ya? Coba liatin Merah Putih Inkubator. Indonesia banget. Boleh. Oke, Merah Putih Inkubator. Nah ini, dia itu untuk pengembangan startup tahap awal sih, pendanaan tahap awal. Seed funding berarti ya? Iya, seed funding. Terus dan dia ini kalau nggak salah lebih banyak membina startup lokal yang ada di Indonesia. Ada banyak Pak, lu pasti tahu nih startup-startupnya. Oh, coba kita lihat portofolionya nih. Ada 6. Oh, Yaudah silakan lihat dulu. Ini bukan? Iya itu Pak, benar. Oh, ini. Ada Daily Social, Infocos iya. yang kemarin kita omongin atau kita bahas. Oh iya, ada Clue. Ada Clue, ada Publikland. gue baru tahu nih ada Cumi, Tado, dan Tinker. Ini Cumi itu, ini bukan sih cumi-cumi.com yang gosip. Nggak tahu. Oh, bukan ya? Nah ini nih, ininya startup binaan dari Merah Putih Inkubator. Tahun berapa dia berdiri? Gue kurang tahu sih Pak, kalau ini tahun berapa berdirinya. Belum. Nah itu ada. Oh, Sleepy. Tapi websitenya Oh, 2012. Wisma 77. Jakarta ya. Iya. Nah mungkin itu salah satunya. Ini mentornya. Mentor dari Merah Putih. Kenapa namanya Merah Putih ya? Biar ngelambangin Indonesia banget kali ya? Mungkin kan buatannya di Indonesia juga. Nah, di Merah Putih ini dapat apa aja kalau misalnya kita diinkubasi? Sama aja kayak, gue nggak enak jawab yang kartu as. Oh iya. Ada ini mentoring, sama pendanaan juga pastinya ya. Terus fasilitas untuk menggunain si startupnya. Kayak co-working space-nya. Iya, ya kayak gitu sih untuk apa? Hampir semuanya menurut gue kayak gitu. Dapat mentor, dapat fasilitasnya bisa digunain. Pastinya pendanaan juga. Mantap nih. Gue baru tahu sih namanya Merah Putih. Next dari gua ada kolaborasi. Kirain Kolaborasi belum ada di sini. Oh. Ini dia asalnya dari Bandung. Kolaborasi ini dan berdiri tahun 2013. Udah banyak yang dia funding startup-startupnya, termasuk Crowdy. Crowdy itu kayak peer-to-peer lending ya, atau buat ini sih, buat apa, petani gitu, pendanaan untuk petani. Agriculture. Iya, selain pendanaan uang, kolaborasi juga nyediain tempat, kayak tadi juga tuh, tempat co-working untuk startupnya yang diinkubasi, terusnya mentoring, udah pasti ya mentoring. Sama networking mungkin ya. Tips. Yang dia Itu tuh penting. Ini komplek kampung padi gitu, Dago pojok Bandung, Indonesia. Tapi kalau misalnya ini kayaknya nggak terlalu kelihatan banget ya kolaborasi ya. Mungkin dia bekerja sama dengan co-working space di Bandung mungkin ya untuk nge-guide startupnya. Next nih, dari lu ada apa lagi selain dari Merah Putih? Mungkin yang lu tahu? Gepi. Ciputra Inkubator. Gepi itu ini bukan sih? Ikan? Itu mah anaknya Gisel. Gempi. Oh, Gimana? ini gabungan sama Universitas Pancasila Ciputra. Bukan Pak, harusnya gerakan ini sih. Bukan gerakan, coba dah searching Gepi. CGI kalau nggak? CGI. Oh iya, CGI coba. Duh, ada suaranya. Ini bukan sih? Iya, betul. Hah? Itu mah beritanya tapi. Bukan ya?
Apa dia nggak punya web? Ciputra GP Inkubator. Ya mungkin yang tadi lihat tentangnya aja tadi. Kayaknya emang bener dari Ciputranya dah. Universitas. Bentar dipotong aja. Ada, ini udah bener. Iya kan? Dari universitasnya berarti ya? Universitas Ciputranya memang memfasilitasi atau menyediakan inkubator untuk para startup? Ini dari tahun berapa, Di? Dari tahun berapa? Tahun berapa ya? Sambil kepala berpikir ya, Di. Cuma kalau gue tahu kan 2019 tuh udah mulai beberapa universitas kayak IPB, terusnya kayak apa tuh? UI juga udah kayak kemarin institut apa yang di Sentul, Tazkia udah punya mau bikin inkubatornya ya? inkubator sendiri kan buat mahasiswanya atau startup internalnya mereka gitu. Ini mungkin lebih awal kali ya kalau Universitas Ciputra ini. Iya, dia juga sama kok untuk pendanaan startup tahap awal. Pendanaan tahap awal lah. Apa yang didapat sih? Sama aja sih kayak apa? Kayak tadi dapat fasilitas coworking, mentoring juga pasti ada di sana dan Sama pendanaan juga. Iya. Tapi ini untuk internal atau eksternal bisa masuk? Kayaknya internal dulu sih. Yang- Itu kan ada program analogi untuk kelompok mahasiswa. Iya. Oke. Nggak ditanya gue. Oke. Gue jadi mikirin ini. Lama ya gue Mikirin apa? Ciputra inkubatornya. Ciputra Alter. Next. Lex, ada apa lagi selain Ciputra Mall? Satu lagi. Ciputra Mall, Ciputra Nah, Inkubasi. tadi kan kerjasama dengan universitasnya Ciputra nih. Ada satu lagi yang kerjasama juga sama UMN. UMN, Universitas? Universitas? UMN tuh universitas apa sih? Biar sama Pak kita. Ada yang nggak gue tahu, ada juga yang nggak gue tahu. Bener. UMN tuh universitas apa sih? Ada yang tahu? Universitas. UMN. Oh iya. Nah, ini. Ini. Calon-calon. Calon mahasiswa ya. Nih ada lagi dari Sky Star Ventures di ini. Oh ini yang UMN tadi? Iya, dia ini. kerja sama dengan UMN, Oh. Universitas Multimedia Nusantara. Jadi dia khusus khusus apa? Ngerangkul startup-startup yang berbasis multimedia. Jadi dari yang info yang gue baca ya, kenapa adanya Sky Star Ventures ini, UMN itu kerjasama bukan sama Sky Star, tapi kerjasama dengan Kompas Gramedia. Kompas sama Gramedia. Nggak, Kompas Gramedia itu satu perusahaan kok. Namanya Kompas Kirain Gramedia. Kompas sama Gramedia. Kompas Gramedia kerjasama dengan UMN, jadilah inkubator namanya Sky Star Ventures. Sky Star. Jadi yang didanain ini adalah startup media. Salah satunya adalah Cari Guru. Modelnya kayak media Bogor gitu ya? Mungkin ya kayak gitu. Karena kan di sini fokusnya ke multimedia, terusnya media gitu kan. Itu juga ya sama kayak tadi untuk internalnya Ciputra, ini Untuk internalnya si kampus UMN. kampus sama Kompas Gramedia mungkin. Ini mentor-mentornya. Ini mentornya. Banyak cewek ya? Oh bukan, manajemen. Manajemen Pak. Seperti tidak ada persiapan ini. Ini berarti timnya dari Sky Star ya? Iya, dan dapat Waduh, naon eta? dapat fasilitas co-working juga di. Jadi si UMN ini punya apa co-working space untuk internalnya mereka, dan itu bisa dipakai untuk startup yang didanain sama Skystar. Terus bagus sih. Ya kan ada networking, mentors, access to capital, access to fresh talent. Mungkin kayak Kompas Gramedia kan media-media gitu butuh ini ya, butuh apa? Butuh talent-talent baru untuk ngisi berita segala macam, atau medianya mereka di Kompas. Dan mungkin butuh anak-anak perusahaan kayak
Kompas Gramedia satunya apa gitu ya. Kayak Telkom kan banyak tuh. banyak banget. Mungkin dia dari sini mungkin dapetin ya. Nah Yaps. itu yang dari gue deh yang kerjasama dengan kampus tadi. Lu kan ada UMN CGI Ciputra. CGI. Nah gue Skystars. Ada lagi nggak dari lu inkubasi di Indonesia apalagi? bukan kerjasama ya kalau ini ya. Ini gua kemarin follow juga sih IG-nya kalau nggak salah Gerakan 1000 Startup. Oh iya. Tahu kan? Nah, tahu mantep tuh. Dia itu kalau nggak salah berniat bukan mencetak sih, ngambil 200 startup per tahun kalau nggak salah. Ya targetnya kan 1000 startup kan. Yaps. Tahun berapa berdirinya di? Tahunnya nggak tahu, cuman kalau dia 1000 startup ini didukung sama pemerintah ya kayak Kominfo gitu. Itu dari 2016 kalau nggak salah. Dulu kan waktu tahun 2015 sempat mau ikut nih di 1000 startup sama Kibar kan. Ini udah ada. Ternyata emang udah lama ya ini. Gue pikir masih baru-baru gitu kan, soalnya kan gue baru ngeliat banget di Instagram. Ya nggak baru-baru ini gitu. Ternyata emang udah lama. Ini salah satu program pemerintah kan ya? Iya. Menurut gue ya, yang gue tahu. Kalau salah ya koreksi. Ini ada di 17 kota. Sebenarnya kita dong. 17 kota. 300 lebih penggerak dari berbagai sektor. 400 lebih mentor dari berbagai bidang. Wah, 85.000. Gila, lebih calon startup founder banget. Berarti emang Berarti banyak ya. Udah lebih dari 1000 ya? Berarti potensi startup di Indonesia itu emang banyak. Bahkan belum ada yang kedata kayaknya. Nah, apalagi yang lu tahu dari 1000 startup ini? Ya itu sama untuk apa? Fasilitasnya kayak coworkingnya, terus mentornya banyak. Ini juga udah banyak nih startup-startupnya yang dia danain. Bantu ternak, lindungi Dan hutan. Ini logo apa sih? kayak di kita Komikcus. Bener nggak? Mana ini? Iya, Bukan, Pak. Kelisa. Pinterest bukan sih? Bukan Pak, Pinterest mah nggak gitu. Boleh buka nggak? Boleh. Pinterest Oh, mah panggilin. Salah semua ternyata. salah semua. Banyak banget. Ya per tahun aja 200 kan targetnya Iya, ininya. targetnya itu. Tapi masih berjalan nggak sih? Masih berjalan. Kayaknya masih ya. Oh, Program pemerintah Pak. iya. Oke, mungkin terakhir dari lu. Sebelum terakhir mungkin ini sebelum terakhir ya. Dari gua ada IDX. DX. Ini IDX nih di. Mana IDX? Oh ini, IDX Inkubator. Jadi dia berdirinya tahun 2017. Sama seperti inkubator lain, cuma bedanya di sini dia nggak ngasih pendanaan, tapi ngasih akses ke investor-investor. Kalau IDX ini lebih ke lebih ke mentoring ya, terusnya upgrade buat si startup itu. Terus nanti kalau dia juga punya channel ke beberapa investor kan, nah mungkin di salurin gitu atau apa gitu melalui programnya mereka. Dulu pernah ikut orang di dalam BSD. orang dalam gitu. Orang dalam. Iya, channel lah. Channel orang dalam. Jadi dia nggak nurunin uang ke Langsung ke ininya, itunya. ke startupnya, tapi dia kerjasama dengan beberapa investor. Ini ada Mas Alvin. Mas Alvin. Lupa Pak. Atasan kita Pak. MDI. Oh iya. Mas Alvin ya? Iya. Pak Alvin. Iya Pak Alvin. Mas. Gua cut ah. Gitu Iya Pak, dia. kata aja Pak yang itu Pak, nggak enak, gue nggak tahu soalnya. Udah banyak Startup-startup yang udah startup tergabung. yang udah tergabung dengan mereka. Itu mah supportingnya ada Bigcraft, Iya, ada mereka. ada Linknet. AWS. Nah, Terakhir nih. terakhir, ini pasti sudah tidak asing dan tidak Ya, asin manis maksudnya. Gimana maksudnya? bian Biar tidak asing manis.
Tidak asing, manis. Tidak asing, Manis. familiar. Gak usah garing deh. Lu jawab asing. Oh, iya. Serius ini mas, serius. Oke, serius. Ini serius. Indigo. Indigo apa? Indigo Creative Iya, Nation. belum dibuka. Belum ya? Belum ada ya? Nah, berarti cut dulu yang tadi. Iya, boleh. Ini startup, bukan startup lagi. Ini inkubator yang pastinya kalian tahu semua. Apa itu? Apa? 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 Indigo, Pak. Indigo. Indigo Creative Nation. Oh iya, oke. Sandbox-nya Indonesia. Apa yang lo tahu tentang Indigo, Di? Indigo, dia Dia dari mana sih? Bandung. Bandung. Berdirinya 2013. 2013. 2013. 2013 bener? Bener. Oh bener. Udah baca ya, Pak? Boleh lu ceritain tentang Indigo? Itu sama. Jangan menjebak ya, Pak. Ya dia sama sih kayak program-program inkubasi lainnya gitu. Dia berasal dari Telkom. Terus ya sama, dia ada Indigo itu punya mentor-mentor yang pasti nggak kalah keren dari inkubasi lain ya. Dan ada fasilitas juga untuk startup yang lagi ngembangin startupnya ketika diambil oleh inkubasi. Di mana kantornya? Kantornya ada di Kantor-kantor inkubasi? Oh, Bandung, Jakarta, Jogja, Makassar. Oh iya, ada bukannya 3 ya? Makassar. 3 ya? Itu. Bandung, Makassar sama Jogja. Oh, Jakarta enggak ya? Jakarta cuma Jakarta enggak kayaknya, Pak. enggak ya? Enggak. Oh, 3 doang setahu gue. Iya, 3 itu. Digital Valley. Bandung Digital Valley, Makassar Digital Valley, sama Jogja Digital Valley. Itu yang menjadi kantor-kantor nanti startup Startup untuk bisa menikmati fasilitas yang didapat dari Indigo. Jadi Indigo ini buka pendaftaran biasanya setahun tuh 2 kali. 2 batch. Bulan April sama Oktober. Biasanya. Tapi sebelum masuk ke Indigo ada juga program DCV namanya. Program Digital Customer Validation. Jadi startup-startup yang mau daftar ke Indigo, kita kasih senjata-senjata dulu nih sebelum masuk, kita kasih pelatihan dulu di DCV. Jadi teman-teman nggak kaget gitu ketika masuk di Indigo. Kita kasih pelatihan, kita siapkan kisi-kisi lah ya. Mentoring ya, kisi-kisinya. Jadi teman-teman tahu nih apa yang harus diubah, apa yang harus dikembangin, apa yang harus diperjuangin. Asik. Itu sih. Kayak udah banyak, ada berapa tadi? Ada 7 total inkubator di Indonesia ini. Dan kayaknya alhamdulillahnya mendukung banget buat pergerakan startup lebih bagus lagi, terusnya lebih cepat lagi growth-nya gitu kan. Ya kan inkubator ini ngedukung kan adanya dengan perkembangan startup tersebut. Dan untuk ya memecahkan masalah yang ada terjadi di masyarakat ya. Nah, biar nggak asumsi kita nih, kita nanya langsung deh ke startupnya. Yoi, kita undang. Oke. Penting nggak sih inkubasi buat startup gitu kan? Mungkin kita tanya ke teman kita yang lagi bangun startup. Ya, namanya? Gimana pendapatnya? Iya, kita tanya-tanya dia. Boleh, silakan. Dan Pak Ardan. Monggo, Dan. Oke. Pakai masker nggak apa-apa sih? Karena bertiga. Ini kita sudah kedatangan Pak Ardan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Haji. Apa kabar, Pak Haji? Alhamdulillah. Sudah minum, Pak Haji? Alhamdulillah. Udah makan? Alhamdulillah. Belum tadi. Belum. Nanti kita makan bareng di sini. Oke, teman-teman, kita udah dengan Mas Ardan. Tadi kan kita ini ya udah ngejelasin nih di beberapa inkubator di Indonesia. Nah, buat startup sendiri sebenarnya inkubator itu
bermanfaat nggak sih? Apa emang ngeribetin gitu? Karena kan ada mentoring, terusnya memang dikasih pendanaan gitu kan, terus dikasih tempat segala macam. Tapi yang startup itu kan biasanya hidup bebas ya. Iya, pengennya bebas karena bebas. dia aja ibaratnya ngebangun startup ya, berarti dia otomatis mindsetnya nggak pengen diperintah sama bos gitu. Iya. Justru dia ngebuat dan dia memerintah. Dan dengan adanya inkubator di Indonesia ini sebenarnya ngebantu apa malah ngeribetin sih buat startup? Mungkin kita tanya ke Mas Ardan. Boleh, Mas? Sebelumnya sih saya udah udah ngerangkum sih untuk kayak kebutuhan gitu, maksudnya penting nggak sih inkubator dalam startup itu gitu. Yes. Betul. Dari aku sih gak apa-apa kan ya, contekan. Oh, nggak apa-apa. Contekan. Oh, tadi HP ditaruh sini diambil lagi, berarti contekan. Iya, contekan itu. Oke. Gitu sih. Iya gitu. Gak apa-apa kak ya? Nggak apa-apa. Ya dari inkubator itu dari untuk startup sendiri itu bener-bener penting sih. Yang pertama sih ya akses jaringan gitu. Networking. Ya. Gitu. Ya pasti kalau di dalam inkubator itu pasti ada banyak startup ya untuk mendirikan itu. Nah, di situ di dalam inkubator itu startup yang lain itu pasti bertukar pikiran gitu. Kayak apa ya, permasalahannya bisnis gitu, gimana gitu. Pasti setiap startup itu memiliki masalah startupnya dia itu sendiri gitu. Jadi ya bisa sharing-sharing seperti itu sih. Yang kedua sih yang pertama tuh yang diomongin kakak-kakak itu kayak mentor gitu. Pasti butuh sih kayak dukungan mentor berpengalaman seperti itu sih. Ya buat gimana ya? Biar mengembangin startupnya ya. Iya, gitu sih. Ya nggak mungkin sih startup itu dari awal itu mengerjakan semua hal gitu, dengan Pak. sendirinya. Nah, cocok. Asik, mantul. Ya, apa ya? Banyak sih. Mantul. Ya, itulah sih emang bener-bener dibutuhkan emang mentor yang berpengalaman gitu. Gue kira berperangkat. Iya. Maaf, Kak. Gitu sih. Terus yang ketiga ini bantuan infrastruktur. Asli. Itu pasti Jembatan maksudnya? bukan bukan nggak Jalan maksudnya, tol. bukan kayak apa ya, startup itu pasti membutuhkan tempat, terus tempat Base camp. Nah, cocok Kak. Iya pasti Kak. Sebuah startup itu pasti membutuhkan tempat kayak meja kerja gitu, terus tempat buat sharing gitu sih. Yang ketiga tadi. Dari yang keempat sih akses ke investor pasti. Iya kan nggak? Itu sih. Ya dari investor itu sendiri dicari ide yang menarik gitu buat dijadikan untuk dikasih pendanaan gitu. Maksudnya gimana ya, investor itu sendiri itu pengen mencari startup yang bagus, yang ide yang menarik ya, dan bermanfaat gitu mungkin. Untuk dikasih pendanaan untuk ningkatin lebih cepat nih startupnya gitu. Nah, seperti itu sih. Nah, itu sih untuk berarti dari pandangan Ardan yang lagi bangun startup ya, adanya dengan inkubator itu ngebantu malah ya, bukan malah ngeribetin ya? Enggak. Ngebantu. Gitu. Oke, itu. Bantu banget gitu. Dik mau tanya lagi ke Apa ya? Kayaknya udah ada tadi pertanyaan. Yang penting sih ngebantu nggak ngebantunya sih, tapi menurut gue juga sepakat gitu. Menurut gue dengan adanya inkubator itu ya, pertama kita nggak mungkin berdiri sendiri, itu bener. Ya gue ngalamin tuh yang namanya ngebangun startup, kalau emang kita kehabisan bahan bakar, kita butuh banget namanya pendanaan atau investor gitu ya. Itu pasti butuh banget, dan kita pasti di inkubator kan pasti ada mentor ya. Nah itu kita butuh juga sama orang-orang yang udah berpengalaman di bidang startup kan, itu pasti banget. Dan kita bisa belajar dari situ, dan kita bisa
lebih bagus lagi atau lebih baik lagi ngembangin startup kita yang mana, kita letaknya salahnya di mana gitu, letak di mana salahnya, gimana kita salah langkah sebelum melangkah gitu kan, itu pasti penting banget sih menurut gue. Ada orang yang bimbing lah ya. Iya, ada orang yang Itu bimbing. dapat tempat juga, dapat pendanaan juga buat bahan bakar. Nah itu kan juga salah satu kabar baik kan buat kita, ya harusnya kita manfaatin dong, dan harusnya kita berlomba-lomba untuk masuk ke inkubator itu, harusnya. Kalau gue sih itu. Oke. Oke, makasih Adi dan makasih Dan tanggapannya. Iya. Eh, Sama-sama. udah cukup sekian aja kali ya. Cukup sekian aja. Mudah-mudahan bermanfaat ilmunya dan adanya dengan inkubasi ini tadi ada 7 inkubasi di Indonesia, mudah-mudahan ngebantu teman-teman startup yang lagi bangun, yang lagi bingung nih mau kemana gitu kan. Ya udah ikut aja program inkubasi. Dari gua cukup sekian. Dari gua juga cukup sekian. Oke, kembali lagi. Oh, kembali lagi sih. Dari dan sekian gitu. Ya. Dari saya Dari saya sekian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Oke, ditutup di Talk sore ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.